Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 Universitas Hamzanwadi tahun 2022 akan mempresentasikan mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga kita membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dengan demikian, budi pekerti perlu dilatih dan dijaga di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan itu tidak terbatas. Kemerdekaan itu hanya dibatasi oleh tertib damainya masyarakat agar tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Tujuan dari pelaksanaan sistem Among sendiri itu untuk mendidik anak agar mendapatkan kemerdekaannya sehingga ia bebas untuk mengembangkan bakat dan minat yang ia miliki. Inti ajaran dari sistem Among itu tersirat dalam semboyan Ingarsa Sungtulodo, yaitu di depan memberikan keteladanan. Artinya guru itu menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Dan yang kedua adalah Ingmadya Mangun Karso. Di pertengahan dia memberikan semangat. Di tengah kesibukan seorang guru dalam mengajar dan mendidik harus mampu untuk membangkitkan semangat, memberikan motivasi, menumbuhkan kreativitas dari peserta didiknya. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, di belakang memberi dukungan. Seorang guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kepada anak didiknya dari belakang dan terus mengawasi anak didiknya agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya terangkum dalam implementasi kurikulum Merdeka. Implementasi dibagi ke dalam implementasi di dalam kelas dan di luar kelas. Implementasi di dalam kelas dapat berupa penerapan 1. Pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang pusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan pada konten, proses maupun produk. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen diagnostik untuk di awal pembelajaran untuk mengetahui profil atau karakteristik dan capaian awal peserta didik. Asesmen formatif pada proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik guna perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan. Dan terakhir, asesmen sumatif di akhir pembelajaran dapat berupa ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang keempat, pengintegrasian profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran dan asesmen. Dan yang terakhir, pemilihan mata pelajaran sesuai minat peserta didik. Implementasi dari kurikulum Merdeka di luar kelas. Yang pertama itu adalah pemilihan ekstrakurikuler. Sekolah sebagai lembaga pendidikan menyediakan berbagai macam ekstrakurikuler untuk peserta didik. Nah, peserta didik dapat memilih 2 ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua adalah Sabtu Budaya. Kegiatan Sabtu Budaya ini sebagai ajang untuk peserta didik dalam menunjukkan minat dan bakatnya. Contoh dari kegiatan Sabtu Budaya ini seperti senam gatra, begibung,
permainan selodo, penampilan tari tradisional maupun gendang belek. Kemudian yang ketiga adalah penguatan P5, penguatan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. P5 ini bertujuan untuk menguatkan upaya peningkatan kompetensi dan karakter peserta didik sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Bernalar kritis. Kemudian kegiatan untuk P5 ini contohnya dilakukan dengan sistem blok. Misalnya dalam 1 tahun ada 2 proyek. Yang pertama misalnya kewirausahaan, dan yang kedua adalah kearifan lokal. Ya, selanjutnya, adapun tantangan pendidikan yang memerdekakan peserta didik yaitu yang pertama, kesiapan guru untuk menjalankan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, solusi itu berupa yang pertama, memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekolah serta menjalin kerjasama dengan mitra di luar sekolah. Dan yang kedua, memberikan pelatihan dan pembekalan bagi guru terkait implementasi kurikulum merdeka serta meningkatkan kompetensi guru secara mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.